Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Dan semoga hari ini kalian tetap sehat selalu. Dan mungkin kalian tahu ya, ini saya lagi di mana? Tepatnya saya lagi di jalan karena saya sedang luar kota. Cuman ini saya sempatkan untuk membuat konten seputar timnas Indonesia. Pada khususnya ini Piala Asia U23 ya, biar kabar berita ini biar update lah. Jadi saya berusaha untuk memberikan informasi update, uh, informasi yang nggak basi gitu kan. Dan saya juga memohon juga untuk teman-teman semua untuk membantu saya untuk mensubscribe, like, dan komen ya. Dan mungkin dengan kalian subscribe dan komen itu menambah saya menjadi semangat untuk membuat konten-konten seputar timnas update gitu kan. Ya mungkin sesempat mungkin, dan ini saya lagi di jalan, saya lagi menepi di pinggir jalan, pastinya safety, saya di luar jalur, jadi nggak menghambat arus lalu lintas ya. Oke, mungkin saya nggak begitu lama-lama untuk membahasnya, cukup singkat aja, jadi poin-poinnya aja ya. Oke, kita menilik pertandingan antara antara Jepang dan Korea kemarin. Nah, yang dimenangkan oleh Korea dengan skor tipis 1-0, dan Jepang kalah ya. Pada saat itu dari statistiknya sih Jepang lebih menguasai pertandingan. Ya mungkin kayak Indonesia dengan Australia gitu kan. Indonesia dengan Australia dikuasai, ball possession-nya dikuasai oleh Australia, tapi mungkin efektivitas lebih ke Indonesia. Nah, ini juga sama, dari Korea itu lebih efektif ya, efektivitasnya lebih bagus daripada Jepang, walaupun mungkin Jepang jujur aja permainannya lebih bagus daripada Korea ya. Dan kita kalau disuruh milih siapa, Jepang atau Korea, ya nggak ada pilihan, karena dua-duanya itu memang levelnya udah level bagus. Untuk level Asia itu mereka memang di level top gitu loh, udah nggak di level middle gitu kan. Kayak mungkin Jordania mungkin levelnya middle, kita pada waktu dulu levelnya masih di bawah ya kan, masih di bawah, dan kita sekarang lagi merangkak, dan saya rasa Indonesia levelnya udah di tengah gitu kan, lagi di tengah, dan kita masih berusaha untuk level di atas. Oke, dan ini saya akan membacakan statistiknya Jepang versus Korea. Jumlah syuting Jepang itu 15 kali syuting, Korea 6 kali. Di sini udah hampir hampir 3 kali lipat ya, 2 kali lipat lebih jumlah shootnya. Tapi ball possession-nya 61% untuk Jepang, Korea itu hanya 39. Cuman efektivitas dari Korea ini ya lebih unggul untuk pertandingan kemarin ya, lebih unggul daripada Jepang. Dan kalian harus tahu bahwa Korea menjuarai grup dengan 3 kali berturut-turut tanpa kekalahan dan clean sheet ya, tanpa kebobolan sama sekali. Dan ini berarti menandakan bahwa Korea itu pertahanannya sangat-sangat kuat dan sangat-sangat bagus. Kebobolan aja nggak pernah gitu. Dan untuk kiper juga cukup lumayan bagus gitu ya. Dan kalian perlu tahu, untuk Olimpiade, Korea itu mengikuti Olimpiade 9 kali berturut-turut tanpa bolong-bolong. Dan di sini berarti menandakan bahwa Korea itu selalu menjadi top gitu loh. Menjadi kelas, kalau ibaratnya klasmen di Asia, Korea Selatan itu menjadi klasmen atas. Paling tidak 4 besar dia, karena kan 9 kali berturut-turut sampai sekarang. Berarti kan ya dari tahun berapa ini? Tahun 88. Jadi dari tahun 1988, bayangin aja, mungkin kalian-kalian yang nonton video ini belum pada lahir kan. Kalau saya udah lahir. Kalau saya udah lahir, cuman masih balita juga sih. 88 sampai sekarang. Dan di sini uniknya, Sintayong itu pernah melatih Korea, dan pernah tim Korea Selatan juga lolos di Piala Asia pada saat Sintayong melatih ya, itu pada tahun 2016. Tahun 2016, dan akhirnya Korea mencapai final, dan di sana dikalahkan oleh Jepang. Berarti kan udah hebat juga, dan pelatih kita Sintayong juga pernah melatih Korea
dan mencapai final dikalahkan oleh Jepang. Dan Korea Selatan juga secara otomatis lolos di Olimpiade selama dipegang oleh Sintayong. Dan ini ada cerita unik juga bahwa pelatih Korea Selatan dan pelatih Indonesia ini, mereka berdua itu teman sejawat. Kalau bisa dibilang teman sejawat. Jadi satu angkatan di waktu main bola. Mungkin selisih usianya selisih 2 tahun. Lebih tua pelatih Korea Selatan daripada Sintayong. Ya, Sintayong itu usianya sekarang berapa ya? 53 kalau salah ya. Lah, sana itu 55 kalau nggak salah. Ya, kalau dari teman-teman ada yang tahu, kalau saya salah mungkin bisa dikoreksi ya. Oke, itu untuk pelatih. Jadi mereka itu teman sejawat dan mereka sahabatan. Jadi bukan hanya sekedar teman main bola gitu kan, sewaktu main bola enggak. Jadi mereka sahabatan, mereka sering komunikasi, sewaktu jadi pelatih juga komunikasi, dan kabarnya mereka itu memang sering komunikasi hingga mereka memutuskan untuk berhenti komunikasi pada waktu Piala Asia ini berlangsung. Ya mungkin karena bentuk profesionalitas ya. Jadi mereka nggak mau terganggu. Terus dari segi fisik Korea Selatan jauh lebih gede-gede daripada Jepang. Otomatis daripada Indonesia kita lebih kecil, ya kan. Cuman kalau dibandingin sama orang-orang Arab, ya mungkin masih gede orang Arab. Jadi di sini kita masih bisa, oke lah, masih bisa fight. Kita terbantu dengan, nah ini salah satunya, kita terbantu dengan teman-teman mereka yang dari luar negeri keturunan Indonesia, ya. Tapi tetap saya menyebutnya mereka semua Indonesia, nggak ada bedanya. Dan ini sisi positifnya kalau kita melawan Korea Selatan, ya itu tadi, karena kedekatan Sintayong dengan pelatih Korea Selatan, dan juga Sintayong ini dihormati di Korea. Di Korea Selatan Sintayong dihormati karena senioritas, dan otomatis Sintayong mengetahui seluk-beluknya Korea Selatan, mengetahui kekuatan Korea Selatan, mengetahui pemain-pemain Korea Selatan, dan juga mengetahui gaya bermainnya Korea Selatan, dan juga mengetahui pola pikirnya dari pelatihnya. Tapi kalau dari pelatihnya Korea, dia kan hanya mengetahui Sintayong, mungkin mengetahui pola-polanya Sintayong, strateginya Sintayong, oke, saling mengetahui. Tapi kan mereka pelatihnya nggak mengetahui secara detail, walaupun mungkin ada video-video pertandingan ya, bisa dipelajari gitu kan. Cuman paling tidak kan mereka nggak setahu Sintayong mengetahui negaranya sendiri. Dan di sini kita ya mungkin agak bersedih sedikit sih, ya kan. Mudah-mudahan nggak ngefek lah, mudah-mudahan. Di sini video kemarin udah saya kasih tahu bahwa Nathan Joaon ini kan dipanggil di FC Heerenveen, di klubnya, untuk pulang untuk membela klubnya karena sudah ada deal dengan PSSI bahwa Nathan Joaon diperbolehkan mengikuti turnamen hanya 1 pekan, hanya 3 pertandingan, kalau nggak salah hanya 3 pertandingan, bukan 1 pekan. Nah, cuman 3 pertandingan ini ya kurang lebih 1 pekan ya, kurang lebih 1 minggu lah. Nah, hanya itu. Terus setelah selesai bermain dengan Jordania, Nathan Joaon langsung terbang ke Belanda. Walaupun dari secara pribadi Nathan ingin membela Indonesia sampai tuntas, sampai lolos ke Olimpiade. Tapi apa boleh buat, karena ini bukan kalender FIFA, klub berhak untuk memberikan izin atau tidak, ya. Cuman di sini kan saya harap peran Bapak Erick Thohir, ya kalau saya melihat dari ketua PSSI sebelum-sebelumnya hingga sekarang, saya melihat Pak Erick ini memang jago lah, paling jago untuk melobi. Nah, entah itu lobbynya secara apa, pakai mekanisme apa, ya saya nggak tahu, dan saya nggak mau berspekulasi. Saya di sini nggak mau berbicara yang neko-neko, pokoknya saya hanya ingin membahas masalah bola, ya. Cuman ya di sini mungkin prediksi saya sih, ketika Nathan Joaon seandainya ya benar-benar tidak diperbolehkan, Pak Erick Thohir untuk mengajukan untuk negosiasi ternyata ditolak, ya mungkin Justin Hubner akan dinaikkan untuk menggantikan Nathan. Jadi nanti pemain belakang ya paling
kembali lagi Rizky Ridho, mungkin bisa Komang, terus sama kalau menggunakan 3 back ya, mungkin Rizky Ridho, Komang sama Ferrari. Ya, mungkin seperti itu, dan semoga aja Indonesia bisa tetap fight, tetap berjuang walaupun tanpa ada Nathan Chuaon. Dan ini juga ada opsi juga sih, mungkin kan ketentuannya dari acara AFC 23 U23 ini kan bisa memasukkan pemain itu 8 jam atau 6 jam sebelum kick off, ya kan, pertandingan dimulai. Jadi mungkin bisa saja kalau misalkan Pak Erick Thohir bisa melobi Bristol, klubnya sekarang si Elkan Bagot, mungkin si Elkan bisa didatangkan secara tiba-tiba. Itu bisa jadi kan, kita nggak tahu manuver-manuver Pak Erick seperti apa. Ketika misalkan seandainya Elkan jadi, Nathan jadi, wah itu lebih bagus lagi itu. Ya, nah ini hanya perkiraan aja sih. Ini hanya statistik yang saya ketahui. Seandainya ada informasi yang saya utarakan ini salah, minta tolong dikoreksi. Tapi tetap teman-teman saya harap untuk mendukung saya demi kemajuan channel ini, untuk subscribe, like, dan komen ya. Ya saya harap subscribe dan like, karena ketika kalian banyak nge-like video saya, kemungkinan besar video saya algoritmanya akan dinaikin terus ke permukaan beranda-beranda para pecinta timnas Indonesia. Oke, mungkin cukup sekian, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.